Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fly me to the moon and let me play among the stars. Luhut Binsar sekarang ngurusin kereta. Sebelumnya PPKM, sebelumnya ngurusin danau, menteri segala urusan. Jadi ini ada berita bagus ya hari ini. Jadi Pak Luhut itu kembali ya ditunjuk jadi apa itu ya, ketua komite ngurusin kereta cepat itu loh, pakai peraturan presiden. Ini masalah baru lagi. Jadi peraturan presiden yang baru itu tentang apa, nomor berapa ya, lupa saya, nomor 93 apa nomor 97, nomor 93 2021 kalau nggak salah, iya hari tahun ini, tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Bandung dan Jakarta. Pak Presiden mengangkat Luhut Binsar Panjaitan sebagai ketua komite ngurusin kereta sekarang, setelah kemarin ngurusin Corona 19. Jadi peraturan presiden ini sebenarnya perubahan ya, atas perubahan dari ini, merubah peraturan presiden 6 tahun sebelumnya, tahun 2015, tahun nomor 107. Ini ada beberapa soal yang menarik. Kalau karena ditunjuknya Pak Luhut ngurusin kereta cepat ini, kata Ujang Komarudin, itu direktur eksekutif Indonesia Political Review ya, yang dari Universitas Al-Azhar Kebayoran Lama itu loh, itu dia bilang mungkin ya ini karena Pak Jokowi itu nggak percaya sama menteri yang ada di kabinet dan nggak percaya sama orang-orang hebat, nggak percaya sama orang-orang pintar di negeri ini, sehingga laki-laki nunjuk Luhut ya, laki-laki nunjuk Luhut. Mungkin dia kesel itu sebenarnya ya. Sebenarnya analisanya nggak ada ya, yang penting dia kok, kata Pak Ujang itu, kok jadi kayak Perdana Menteri. Jadi kalau Perdana Menteri kabinetnya parlementer dong, ya kan? Perdana Menteri itu ngurusin pemerintahan sehari-hari seperti kayak di Malaysia itu ada Perdana Menteri. Presiden sebagai simbol. Sebenarnya kalau kita kan presidensial ya, jadi yang ngurusin pemerintahan sehari-hari, kegiatan sehari-hari itu presiden ya. Kok sekarang sebentar-sebentar Luhut. Kata, jangan kesannya itu jangan Luhut semua gitu. Kalau 1-2 sih pekerjaan nggak apa-apa, kata pengamat dari Universitas Syarif Hidayatullah tuh, Adi Prayitno ya. Jadi kalau kebanyakan kerjaan semua mau apa-apa Luhut itu kayak jadi ledekan masyarakat ya. Berarti ledek itu merendahkan ya, ngenyek gitu kira-kira. Itu kalau kata bahasanya. Jadi ledekan masyarakat kalau kata bahasanya si siapa itu, Adi Prayitno. Saya nggak kenal sama Adi Prayitno, nggak kenal sama Ujang Komarudin. Orang-orang hebat itu mengamati. Saya juga pengamat juga, belajar tukang donat, mengamati juga. Ya, negeri kan negeri kita urus bersama. Terus kalau kata siapa lagi ya, saya baca juga itu komentar-komentar yang lainnya. Terus ada masalah di situ karena kata pengamat sekarang APBN itu membiayai proyek kereta cepat itu. Nah, itu masalahnya, uang rakyat dipakai untuk membiayai proyek kereta cepat Cina Indonesia antara Jakarta Bandung itu kan. Padahal dulu dalam peraturan presiden tahun 2015 yang dulu tahun nomor 107 tahun 2015
itu presiden sudah janji nggak akan pakai uang rakyat, nggak akan pakai dana APBN, karena ini B2B, business to business. Kata siapa? Kata Pak Jokowi dulu. Berubah dia, sekarang pakai APBN, berarti pakai uang rakyat. Itu masalahnya. Kenapa? Ya karena ada masalah sekarang. Dulu kan sebenarnya kata menurut penelitian atau bukan apa penelitiannya, orang-orang Jepang tuh loh, ahli perkereta Jepang, menurut orang Jepang ini proyek tuh nggak layak ya, kalau nilainya tuh 6 miliar dolar, nggak layak, dan ya semuanya nggak layak, nggak usah dikerjakan, nggak usah diteruskan. Proyek ini nggak layak menurut ahli perkereta Jepang, menurut risetnya. Maaf. Terus datang Cina, layak, meskipun dengan 5 sekian dolar ya, 5, sekian dolar, 5 miliar ya. Terus belakangan akhirnya pemerintah nunjuk sama Cina dan menendang Jepang ya. Padahal kata orang Jepang nggak layak, tapi datang Cina 5 miliar dolar layak, padahal juga nggak ada amdalnya ya. Terburu-buru. Dulu kan yang ngurusin 3 orang tuh, yang menginisiasi itu. 1 Luhut, 2 Rini Suwandi, 3 Jonan. Sekarang Jonan nama Rini Suwandi terpental ya kan, tinggal Luhut ya. Luhut yang terus dipercaya oleh Jokowi. Nah terus sekarang ada masalah, uang yang untuk pembiayaan yang membengkak itu menjadi 8 miliar dolar. Itu mulai kesulitan pemerintah mulai kesulitan, dan dengan keluarlah peraturan yang nomor 93 2021 yang kemarin ditandatangani 6 Oktober kemarin itu memakai, presiden menetapkan dana APBN untuk membiayai kereta cepat itu. Nah ini persoalannya di sini. Kata Fahri Ali, kenapa itu hak kewenangan DPR itu kok nggak dipakai? Itu kan sehingga presiden mengambil keputusan untuk memakai dana APBN, padahal pembiayaan itu kan kewenangan DPR. Kenapa jadi presiden yang ngatur anggaran? Kata Fahri Hamzah, bukan Fahri Ali, sorry. Fahri Hamzah itu loh, anggota wakil ketua DPR dari fraksi PKS. Hanya dia yang satu-satunya yang berani dari kader-kader PKS itu, berani ngomong di parlemen itu, dan berani mengusirnya senjata keluar dari parlemen. Waktu itu kan ramai itu. Nah kenapa itu kok sekarang ada keputusan peraturan presiden yang akan membiayai APBN itu dijadikan sumber dana untuk pembiayaan kereta cepat Cina, Indonesia Cina, Jakarta Bandung? Itu karena DPR-nya itu ini memble melempem ya, sudah terkooptasi lah ya. Anggota DPR mana ada yang berani, anggota DPR ya enggak, melawan, beradu argumentasi dengan pihak eksekutif. Hak untuk budgeting dan controlling dan membuat perundang-undangan itu kan ada di DPR, tapi karena DPR ini membe, sekarang yang ngambil uang langsung eksekutif tanpa ada, mungkin nggak ada persetujuan dari DPR, yang nggak tahu. Pokoknya kok jadi sekarang anggaran itu APBN, anggaran pendapatan belanja negara, kok dipakai biayai kereta cepat Jakarta Bandung, yang dulu janjinya presiden tahun 2015 tidak akan memakai dana APBN kecuali swasta, karena ini persoalan bisnis to bisnis antara Indonesia dan Cina. Sekarang kita lihat, kemarin saya baca juga komentarnya Said Didu, ini proyek pasti rugi, kalau diteruskan pasti rugi, karena membengkak biayanya sampai 8, sekian miliar dolar kan. Awalnya itu 5 sekian miliar dolar, tapi membengkak sampai 8 sekian miliar dolar. Nah ini kalau kata Said Didu, tugas berat yang diemban oleh siapa? Oleh Luhut, dan pasti nggak mudah. Saran Said Didu itu, Luhut harus menegur Cina. Kenapa kok membengkak
sampai 8 miliar dolar ini proyek Jakarta Bandung kereta cepat. Tanggung jawabnya diminta kira-kira gitu. Oh, berani nggak Luhut? Kalau menurut saya nggak akan berani, karena Luhut sudah hutang budi yang terlalu banyak. Indonesia hutang budi terlalu banyak kepada Cina. Nggak mungkin berani negur Cina, itu nggak berani, nggak mungkin berani. Dan kemungkinan kedua, kalau solusi dari Said Didu itu Cina suruh ngambil sahamnya yang terbesar 60% diambil Cina. Biar dia yang menanggung kerugiannya, karena sudah nggak layak ini. Nggak layak, nggak mungkin harga tiket itu menjadi sangat mahal, karena investasinya itu kan besar sekali. Melebihi dari anggaran yang ditetapkan semula yang 5 miliar sekian dolar itu. Jadi suruh ngambil, suruh negosiasi supaya 60% saham terbesar itu dimiliki bukan Indonesia. Nah, kalau sahamnya 60% Cina, saham mayoritas, kalau Cina mau, berarti dia kan menanggung kerugian yang besar. Nah, dia akan, kata analisa Said Didu, dia akan membangkrutkan proyek ini dan minta ganti ke pemerintah, karena sebelumnya memang dalam peraturan pemerintah menjamin proyek ini. Nah, berarti kan pemerintah nggak punya uang, tentu Cina akan minta proyek infrastruktur sebagai gantinya yang di tempat lain, yang kira-kira pasti menguntungkan. Nah, ini persoalan baru, kata Said Didu. Ya, susah juga memang ini kalau apa-apa dikerjakan terburu-buru hanya untuk gengsi-gengsian dan merasa hebat gitu ya. Padahal proyek Bandara Kertajati itu yang di Jawa Barat, yang dulu saya lihat di TV One tuh, peluru-peluru itu berhadapan dengan petani untuk membebaskan sawah-sawah di Kertajati. Sekarang proyek yang triliunan itu mangkrak ya. Jadi bengkel pesawat, nggak bisa dijadikan satu yang seperti yang dibayangkan dulu, semacam pengganti Soekarno-Hatta itu kan. Terus belum proyek yang kereta di Palembang, terus juga ada proyek kereta yang di Makassar, semuanya itu rugi, semuanya macet. Ya, coba wis ini piye iki saiki. Sekarang gimana? Ini ada masalah, memang DPR ini kurang bekerja ya, yang katanya wakil rakyat kita. Kalau kata kemungkinan kok jadi nggak bekerja atau melempem, bahasanya memble, bahasanya Fahri Hamzah, itu kenapa? Ya kalau dalam perspektif tata negara Pak Tino Sidin, putra Tino Sidin, itu kemungkinan memang presiden itu berselingkuh ya dengan parlemen, istilahnya selingkuh. Ya jangan gitu. Nah, akhirnya karena sudah nggak bisa diharapkan ada kontrol dari parlemen, memang akhirnya pers itu menjadi satu pilar demokrasi yang keempat sebenarnya kan, setelah eksekutif, yudikatif, dan eksekutif, yudikatif. Nah, yang keempat itu pers. Ternyata pers juga berselingkuh dengan presiden. Kita memang nggak percaya dengan media-media mainstream itu ya, nggak bisa mewakili rakyat kira-kira gitu ya. Jadi memang kata putra Tino Sidin itu ya, akhirnya karena parlemen, presiden, dan pers itu sudah melakukan perselingkuhan. Cinta sejati presiden adalah kapitalisme. Wah, bahasanya ini ya bagus gitu ya, bahasanya putra Sidin ya. Jadi cinta sejati presiden adalah kapitalisme. Jadi kita bagian dari kapitalisme global, dan kita tidak berdaya apa-apa ya menghadapi serbuan kapitalisme global. Kita Indonesia semacam menjadi skrup ya dari kapitalisme Cina dan kapitalisme Barat ya. Ya susah, memang diperlukan satu pemimpin yang lebih tercerahkan insya Allah di masa depan ya. Kita moga-moga Indonesia menjadi parlemennya itu menjadi sangat tercerahkan ya, betul-betul membela rakyatnya nanti, nggak yang sekarang. Dan insya Allah presiden mendatang juga presiden yang sangat membela kepentingan rakyatnya. Kalau sekarang ini rakyat itu selalu kalah ya, kalah di hadapan Luhut yang selalu gagah. Ya sudahlah, saya mau ini dulu deh, ini sekedar unek-unek ya. Saya mau jalan-jalan ke Villa Gading Permai itu, nyari ya olahraga, nyari tahu bulat kayak nyari
tahu crispy sambil jalan-jalan sama istri ya. Pusing urusin kereta cepat itu ya. Ya moga-moga lah semuanya bisa lebih baik, tapi kelihatannya saya lebih percaya Said Didu ini proyek yang akan mangkrak atau Indonesia akan menderita kerugian yang sangat besar ya, dan itu berarti rakyat menjadi tidak semakin sejahtera karena dana APBN yang berupa pajak dan pendapatan dari berbagai dari elemen-elemen masyarakat itu, kemudian pajak-pajak kita dipakai untuk membiayai kereta cepat Indonesia Cina. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobrun Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.